Halo guys, balik lagi di Ngobar. Nah, sekarang bareng gua Boim. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin from JA to Kabir. Siapa sih gestar kita kali ini? Halo guys, kenalin gue Nita. Dan sekarang gue di tahun ini jadi Kabit Admin Home gitu. Sebelumnya boleh dong kasih profil Kanita dikit dong. Dari prodi apa sih, Kak? Aku dari Pendidikan Ekonomi. Angkatan berapa, Kak? Angkatan 2024. Angkatan 2022. 2024. Sorry banget, Kak. Sorry Aku banget. tidak setua itu ya. Oh ya, Kak. Kakak tuh awalnya kenal Kopma tuh dari mana sih? Oke, jadi awalnya, jadi sebelumnya aku kenal Kopma itu dari Instagram. Jadi dulu tuh aku ikut kepanitiaan Kopma yaitu HUT, dan itu kayaknya waktu maba banget awal. Berarti awal-awal masuk dong, Kak? Iya betul. Sebelumnya kakak dari mana sih, Kak? Dari Sunda. Sunda. Iya. Aduh, teteh banget nih. Betul. Teteh banget nih, guys. Nah, terus Kak, kan berarti kenalnya pas maba. Iya. Program apa tadi, Kak? HUT. HUT. Itu Betul. panitan apa sih, Kak, HUT itu? Itu tuh kayak eventnya Kopma untuk merayakan hari ulang tahunnya Kopma gitu loh. Nah, di tahun tersebut tuh kayaknya itu tuh kalau nggak salah kita ngadain teater gitu. Oh, berarti pada saat itu kakak ikut jadi kepanitiaan dulu ya? Iya, betul. Dari kepanitiaan itu gimana sih, Kak? Kesan-pesannya dong. Kasih aku kesan-pesan dong. Jujur seru banget, terus kayak berkesan aja karena kan itu kepanitiaan yang pertama banget aku ikutin waktu masuk kampus kan, dan itu kayak belum banyak teman juga, apalagi kita di 2024 ini kan gak ada gugus univ ya, jadi kayak kita kenalannya ya udah sebatas fakultas aja gitu kan ya. Nah jadi kalau pas ikut kepanitiaan Kopma itu karena ruang lingkupnya lebih besar, jadi aku bisa kenal orang-orang yang di fakultas-fakultas lain kayak gitu. Tapi sebelumnya udah ada teman kakak belum sih yang ikut HUT, atau kakak tiba-tiba kayaknya gue pengen ikut aja deh? Enggak, emang janjian. Oh, berarti janjian sama Iya. temen? Iya betul, bertiga kita janjian. Tiga-tiganya lolos? Iya, Yes. betul. Terus abis dari oprek, kakak lanjut ke junior asisten. Iya, junior asisten itu kan dimulai kalau nggak salah itu di Juni-Juli gitu, itu waktu libur dimulainya. Oh, berarti pas libur itu kakak kayaknya gue tertarik nih ngambil Iya, JA. Apa iya, sih yang bikin tertarik ngambil JA? Sebenarnya itu kan ketepatan sama magang-magang organisasi lain ya, kayak BEM, lain-lain gitu. Nah, aku tuh udah pesimis duluan, kayaknya aku nggak akan keterima IOP BEM gitu. Nah, jadi terus aku dapet info kalau misalnya Kopma juga ada nih magang, tapi namanya junior asisten kayak gitu. Ya udah, aku iseng-iseng daftar deh. Dan ternyata alhamdulillah lolos gitu. Berarti nggak cuma JA aja yang kakak daftar? Iya, Apa betul. itu, Kak? Junior asisten tadi. Junior asisten. Iya, betul. Berarti yang Kopma nih ya? Yang Kopma. Terus di luar Kopma ya IOP. IOP Ormawa. Iya, Ormawa fakultas. Fakultas gitu, berarti ya. Betul. Terus gimana pesan-pesan kakak pas udah keterima? Kayak kan dari pemilihan nih. Kakak dulu milih divisi apa aja? Bidang apa aja? Keuangan. Iya. Karena ngambilnya dari basic fakultas. Kan ekonomi nih, betul. Iya, betul. Terus daftar keuangan nih. Iya. Habis itu gimana, Kak? Lolos. Alhamdulillah ya lolos. Jadi JA di bidang keuangan pertama kali. Iya, betul. Terus ekspektasi kakak pas pertama kali keterima gimana sih? Ya awal-awal ekspektasinya kayak magang di UKM lain ya, kayak belajar kayak gitu. Tapi ternyata di Kopma itu junior asisten itu kayak kita lebih dikenalkan banget sama Kopma, entah itu kayak tugas rutinannya Kopma atau mungkin kayak surat-surat yang ada di Kopma itu dikenalkan di situ sih. Oh, berarti kalau di Kopma tuh lebih teknis nggak sih, Kak? Betul. Dibandingkan di Ormawa? Iya, betul. Banyak banget, apalagi di keuangannya kan. Apalagi kalau Kopma itu kan bisnisnya punya banyak kan, lebih dari 2 malah. Dan itu kan pasti setiap pencatatan keuangannya itu kan sangat-sangat kompleks kan. Nah, dari situ kita
aku khususnya belajar banyak dari situ. Berarti di Kopma tuh nggak cuma belajar teorinya lah ya, Betul, ibaratnya betul. ada teknisnya, kita gimana kita nyusun laporan keuangan dong berarti Kak. Betul. Terus setelah berjalan itu berapa lama sih Kak kalau JA tuh? Kalau JA itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Setelah berjalannya waktu ini 2 bulan, apa aja sih Kak yang Kakak rasain? Realitanya nih pas jadi JA gimana tuh? Boleh dong spill dikit? Seru sih. Dan kayak teman-temannya kayak asik-asik gitu aja. Terus kayak kita juga nanti di akhir JA itu tuh ada makrab. Oh berarti tiap akhir JA bakal ada makrab? Iya betul. Dan tapi aku gak hadir malah. Kenapa tuh Kak? Sakit. Gitu. Sayang banget ya sih. Betul, sumpah aku lihat kayak story-story temanku yang JA ikut makrab itu seru banget, sumpah seru banget. Berarti setelah jadi JA tuh selama 2 bulan. 2 bulan setelah JA, Kakak ikut ada kegiatan lain nggak? Organisasi di kampus ataupun di luar kampus? Kalau setelah JA kayaknya itu nggak ada. Beberapa bulan kemudian tuh nggak ada. Terus lanjut ke oprek anggota. Asisten. Oh, asisten. Berarti manajemen ya? Iya betul, masuk ke ruangan ikut manajemen. Berarti tertarik tuh. Dari JA, apa yang bikin Kakak tertarik dari JA ke oprek asisten? Oh, sebelum itu aku tuh abis dari JA tuh ikut RAT. Oh, panitia RAT. RAT tuh rapat anggota tahunan. Iya, betul. Itu isinya apa aja sih Kak? Itu tuh kayak laporan pertanggungjawaban kita ataupun manajemen Kopmanya terhadap anggota dalam 1 tahun gitu. Itu pasti rutin banget kita laksanain di 1 tahun terakhir periode kayak gitu. Oh berarti mirip-mirip kayak sidang umum nggak sih Kak? Iya, sidang umum sama kalau di UPM tuh museum nggak sih? Iya betul kayak gitu. Setelah ikut RAT tuh apa sih Kak yang Kakak ambil dari RAT tuh pas jadi oprek pertama kali? Sebenarnya aku tuh nggak kepikiran untuk daftar jadi asisten karena ternyata capek banget gitu loh lihat kakak-kakak asisten yang waktu itu aku jadi junior asistennya kayak gitu dan harus meluangkan waktu yang lebih banyak gitu loh untuk Kopma. Dan di situ kayak aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk join asisten, tapi ternyata salah satu kabit admin home yaitu dulunya juga kabit aku di admin home, dia bilang ngechat ke aku kayak ayo daftar. Dari situ kayak aduh apa aku harus daftar ya gitu. Terus akhirnya daftar tuh, tapi banyak pertimbangan banget karena dulunya kan aku junior asistennya keuangan nih, sedangkan istilahnya kayak slotnya di asisten keuangan itu cuma 2 orang kayak gitu. Aku kayak pesimis banget kan, maksudnya junior asisten keuangan tuh pada masanya itu 5. Otomatis kalau misalnya 5-5-nya daftar nih, yang 2 nggak sih Kak yang diambil? Iya betul, 3-nya kan kayak aduh banyak banget yang ketolaknya kan. Dan itu juga masih belum di luar yang junior asisten. Jadi aku mikir kayak apa aku keluar dari zona bidang keuangan ini gitu. Terus memang di RAT itu pada saat itu aku diamanahi sebagai koordinator humas gitu, koor humas. Dari situ kayak padahal aku belum sama sekali punya pengalaman di humas, tapi kakak-kakak asistennya itu ngamanain aku sebagai koordinator humas. Dari situ kayak aku belajar menjadi humas kayak gitu. Banyak banget pembelajaran yang aku dapat dari panitia RAT itu. Jadi di saat itu aku mulai ada keberanian nih, oh ternyata aku kayaknya cocok juga di humas gitu. Jadi akhirnya aku daftar deh jadi asisten humas gitu. Oh berarti humas itu bidang admin nggak sih? Iya betul masuknya. Jadi admin hum itu administrasi umum dan kehumasan kayak gitu. Terus pas jadi asisten, ekspektasi kakak pertama kali apa sih? Pas masuk keterima. Tentu. Tapi kakak sebelum keterima kakak berekspektasi nggak sih kayak gue bakal keterima nih? Apa malah pesimis? Pesimis, karena banyak banget yang daftar. Banyak banget yang daftar jadi asisten. Entah itu kayak kating-katingku di atasku 1 tahunnya itu banyak banget. Dan juga panitia RAT tentunya itu banyak banget yang daftar. Kau daftar apa? Kau daftar apa gitu. Jadi kayak adalah
pesimis dikit mah gitu. Terus pas dapat keluar nih pengumuman, Iya. gak terima dong Iya. jadi asisten Iya humas. betul. Itu gimana sih Kak perasaan? Senang banget. Seneng banget. Terus betul. ekspektasinya nih, kayak gue di humas gini ngapain aja sih? Ekspektasinya tuh bakal ngapain di humas? Ekspektasinya ya seputar humas ya, pastinya hubungan internal eksternal kayak gitu. Tapi ternyata jauh lebih dari itu. Iya betul. Jeng teman-teman. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget, tapi karena aku memang tipe orang yang tertutup, jadi agak susah untuk mungkin fungsi humas salah satunya di Kopma itu untuk merangkul semua asistennya. Itu harus ekstrovert ya sih, Betul, Kak? betul harus ekstrovert banget gitu. Jadi itu mungkin salah satu apa ya yang buat aku kendala buat aku di tahun itu gitu. Tapi alhamdulillahnya ya dijalanin aja gitu. Berarti setelah menjadi asisten itu kan satu periode ya. Betul. Itu udah menjalannya gimana tuh Kak? Realita. Mungkin kita ke pekerjaannya dulu nggak sih Kak? Iya, Ke pekerjaannya di humas tuh gimana? Terus sama bidang-bidang lain gimana? Terus juga kan di admin ada partner-partner kan? Betul. Ada bidang apa Kak? Humas, administrasi sama Rumah rumah tangga. tanggaan, Nah itu betul. sama mereka gimana sih Kak? Nah, tahun lalu itu masih ada asisten media, tapi khusus di tahun ini medianya itu kita buatkan bidang baru, kayak itu bidang media. Jadi untuk asisten admin home di tahun ini itu cuma ada 3, yaitu asisten humas, asisten rumah tanggaan, sama asisten administrasi gitu. Untuk kerjaan rutinku di humas tahun lalu itu kayak salah satunya pegang tim CSR. Nah, itu program kerja nggak sih Kak yang lumayan besar nggak sih? Iya betul. Buat admin home. Betul. Itu merupakan salah satu program besarnya admin home yaitu CSR. Itu tuh kayak apa ya? Bukan pendidikan, dana sosial Kopma yang harus disalurkan oleh Kopma ke masyarakat kayak gitu. Nah, itu salah satunya yang aku pegang pada saat itu karena itu kan linear juga kan sama humas, masih berinteraksi dengan eksternal ya betul, masyarakat kayak gitu. Terus juga panitia-panitianya, jadi itu dipegang sama humas pada saat itu. Nah juga di tahun ini tuh kita lagi open recruitment juga untuk tim CSR dan juga tim pendidikan. 2 tim itu tuh disebut tim Kopma Tim gitu. Kopma. Nah, kalau teman-teman nih kalau ada yang mau join ke tim CSR sama tim pendidikan bisa banget nggak sih Kak? Betul. Nah mungkin lebih spesifiknya kalau misalnya tim pendidikan itu ada di naungan bidang PSDA kayak gitu. Itu yang kayak mereka itu tim yang mengelola Dikjip, Dikmen kayak gitu. Kalau tim CSR itu ada di naungannya admin home betul. Berarti pas jadi asisten kakak megang proker CSR. Iya betul. Itu gimana sih Kak CSR? Gambaran umumnya terus juga tahun lalu tuh gimana sih prokernya? Isi prokernya gimana aja sih? Untuk tahun lalu CSR itu berjalan sekitar 4 bulanan karena kita ada prepare juga kan, dan juga 3 bulannya CSR-nya. Jadi kita ada istilahnya apa ya? Singgah di 3 dusun. Yang pertama dusun Samirono, dusun Nologaten, lalu yang terakhir dusun Tambak Bayan. Itu kayak kita ngadain pelatihan-pelatihan yang memang mereka butuhkan gitu, masyarakat dusun tersebut butuhkan. Kalau kemarin itu puncak acaranya itu ada di Tambak Bayan. Itu kita ngelaksanain kayak jalan sehat sama ada sedikit door prize juga, collaboration sama desanya tersebut karena 17 Agustusan kan waktu itu. Sama juga dari Kopma ada cek kesehatan gratis untuk masyarakat di situ gitu. Berarti seru banget nih sih Kak. Betul. Berarti acara itu ngelibatin masyarakat banget ya? Banget. Karena selain itu kita juga muter otak lagi buat kayak gimana caranya kita buat program kerja yang memang audiens dari masyarakatnya itu tinggi gitu ya, antusiasnya. Pasti seru banget ya. Seru banget. Lagi ke masyarakat kan kayak pengabdian. Biasanya kayak betul. pengabdian gak sih Kak? Betul. Nah terus berarti prokernya CSR. Agendanya berarti kayak humas hubungin eksternal dengan eksternal Kak. Betul. Terus lingkungannya Kak di Kopma gimana sih pas jadi asisten? Lingkungannya, aku bersyukur banget punya lingkungan di Kopma sebagai asisten tentunya waktu itu
punya teman-teman asisten bidang lain yang sangat suportif, dan juga mungkin ketua bidangnya yang sangat-sangat membimbing aku di humas ini gitu. Seru sih untuk lingkungannya ya, aku suka gitu. Cuma ada nggak sih Kak suatu hari atau beberapa saat tuh kayaknya gue capek deh di Kopma, atau kayak gue pengen keluar aja, pengen ngilang aja deh. Terus buat ngebalikin motivasi gimana sih Kak? Pastinya ada dong, apalagi kan Kopma itu berjalan 1 tahun ya. 1 tahun terus-terusan ke Kopma dengan orang yang itu-itu aja, dan juga mungkin dengan agenda yang itu-itu aja, pasti ada bosennya. Ada juga kayak, aduh aku males banget ke Kopma, tapi kadang kalau aku kayak gitu, aku mikir lagi, kembali ke awal, pikiranku di Kopma itu mau ngapain, kayak gitu. Biasanya itu yang buat aku, oh aku harus semangat, aku nggak boleh males-malesan di Kopma, karena kan ini tujuanku dari awal, kayak gitu sih. Jadi selalu punya motivasi kalau apa yang udah dimulai itu harus diakhirin dengan sebaik-baiknya nggak sih Kak? Betul gitu, tanggung jawab juga. Terus berarti dari lingkungan aman-aman aja nih Kak. Aman aja. Terus Kakak ngerasa nggak sih perbedaan pas sebelum masuk Kopma, sebelum ikut organisasi, terus pas jadi junior asisten, terus naik lagi ke asisten nih, itu ngerasa nggak sih lebih berkembang, atau ada rasa-rasa yang kayak ngebuat kayaknya gue di Kopma bikin gue lebih maju deh? Ada nggak sih Kak? Ada banget. Apalagi Bisa dijelasin nggak sih Kak rasanya? kayak apa ya? Lebih berkembang aja dari mungkin sisi skillnya, sisi public speakingnya. Apalagi di humas kan kita dituntut untuk public speaking yang bagus untuk internal maupun eksternal kan, itu salah satunya. Terus juga aku belajar banget ngatur waktu. Nah itu banget, itu paling kerasa banget di Kopma. Karena kan Kopma tuh banyak banget kegiatannya, dan yang harus aku ikutin salah satunya tiap bulan lah, tiap minggu. Itu kayak menuntut aku untuk belajar manajemen waktunya antara kuliahnya dan juga Kopmanya. Jadi jangan sampai Kopma terus tapi kuliahnya ditinggalin, kayak gitu, jangan. Itu kayaknya anjlok. Iya betul. Tapi kalau nggak salah ya, aku tuh pernah ketemu Kanita nih guys di Student Expo FEB, ya nggak sih Kak? Iya betul. Nah, kalau nggak salah Kanita tuh dari BEM juga nggak sih waktu itu? Iya tahun betul. lalu? Iya betul. Itu bisa diceritain nggak Kak? Gimana? Berarti Kakak 2 organisasi dong? tahun Iya lalu? betul. Itu gimana time manajemennya, gimana sih Kak? Boleh ceritain nggak sih tips and triknya? Kebetulan kemarin itu memang aku bukan iseng-iseng sih, memang pingin aja ikut 2 organisasi, malah 3, sama namanya Forum Komunitas Koperasi se-Indonesia, itu FKKMI se-DIY gitu. Berarti FKKM itu Komunitas Koperasi se-Yogyakarta? Iya betul, se-Yogyakarta. Itu mungkin kayak perlu banget manajemen waktu yang tepatnya, entah itu kayak kalau rapat nih ada yang bentrokan, mungkin dilihat lagi prioritasnya. Ternyata rapat mana sih yang lebih prioritas? Mungkin di rapat tersebut aku lebih dibutuhkan, atau mungkin ada tugas sesuatu yang harus aku sampaikan di rapat tersebut, ya berarti aku harus ikutnya yang ke rapat tersebut gitu. Lebih ke ngatur prioritas juga penting sih. Menarik banget sih kayak ketiga dalam setahun itu capek sih. Bener. Aku mau nanya yang FKKM itu kayak menarik banget tuh. Itu tuh apa sih kan FKKM? FKKM itu sebenarnya Forum Komunitas Koperasi se-Indonesia. Ya, tapi di beberapa wilayahnya itu ada FKKMI wilayah. Misal kayak aku ikut FKKMI DIY nih, berarti fokusnya emang wilayah Yogyakarta. Itu tuh dari misal Kopma UGM, Kopma UNY, terus Kopma-Kopma lain. Itu tuh ada pengurusnya sendiri di FKKMI tersebut gitu. Oh, berarti itu kayak forum buat koperasi mahasiswa dari seluruh DIY ya? Betul. Menarik banget sih Kak. Benar. Di situ kayak kita tukeran apa ya, pendapat. Brainstorming lah ya. Iya betul. Kayak misal di Kopma UGM ada masalah ini, Kopma UNY ada masalah ini, terus kita rundingkan di situ. Oh ternyata kita nemu nih solusinya, kayak gitu. Berarti FKKM itu cukup menarik ya buat. Iya, betul. Apalagi kita kan di Kopma nih Kak. Iya betul. Di Kopma UNY nih. Betul. Jadi asisten. Iya. Kalau kan sekarang kabit, dia kabit guys sekarang guys.
Gak usah gitu, gak usah gitu, gak usah Nah. gitu. Menarik banget nih. Kan dari asisten, dari JA, oprek, JA, asisten admin hum, Betul. naik ke kabit admin hum, ketua bidang administrasi dan humas. Itu Menarik. gimana Kak? Cerita awal mulanya bisa jadi kabit admin hum 2026. Sebenarnya nggak ada cerita-cerita yang kayak gimana-gimana. Cuma kayak pada saat RAT selesai itu kayak ya udah kamu diamanahi sebagai ketua bidang admin home ya. Sebenarnya agak ada keraguan sedikit karena nanti cakupannya luas, bukan hanya kalau dulu kan asisten kayak aku asisten humas nih, otomatis nanti aku akan bawa humasku ini kemana kayak gitu kan, atau prokerku akan gimana. Tapi kalau jadi bidang admin, ketua bidang admin home itu pikirannya harus lebih luas, bukan lagi tentang prokerku akan gimana, tapi admin home nantinya tahun ini akan dibawa kemana. Itu sih yang salah satu membuat aku ragu untuk menerima jadi ketua bidang. Tapi dari masukan-masukan, mungkin dukungan-dukungan, itu yang membuat aku percaya. Berarti sempat ada keraguan dulu ya sebelum Pasti dong, pasti. mematangkan Iya, buat betul, jadi pasti. kabit admin home. Betul. Berarti motivasi apa sih Kak yang paling bikin Kakak, oke, gue bakal jadi ketua bidang nih? Ada nggak satu motivasi atau satu dukungan yang ngebuat Kakak dari seseorang nih, yang ngebuat Kakak kayak, oke, gue maju? Sebenarnya nggak dari seseorang, lebih ke pribadi aja sih. Aku nanamin di pikiranku kayak mungkin dengan jadi kabit gue bisa lebih berkembang gitu aja sih sebenarnya. Simpelnya pengen kayak mungkin dari asisten nih udah tahu banyak banget benefit dari Kopma yang bisa diberikan dari Kopma, entah itu skill-skillnya, sehingga diriku bisa berkembang. Dan saat itu pikiranku kayak apalagi jadi kabit ya, pasti banyak banget benefitnya kayak gitu. Ya Itu seru sih. nggak sih kalau jadi kabit? Makin Seru. mumet juga. Iya betul, Makin itu mumet. juga iya ternyata bikin mumet salah satunya. Terus pas jadi kabit, ada nggak sih Kak yang, kan kalau ketua kan biasanya kayak ngambil keputusan, terus juga ngarahin anak-anaknya, ngarahin bawahannya. Pernah nggak sih Kak Kakak kayak bimbang dalam mengambil keputusan, terus keputusan itu tuh belum tahu tuh Kakak ekspertnya ini tuh bener atau enggak sih? Pernah nggak sih? Terus gimana caranya Kakak biar mematangkan keputusan itu? Banget. Karena aku tuh ada di posisi takut salah ngasih program kerja ke asistenku. Pasti banget aku pernah ada di posisi itu. Sempat kayak aku udah nge-floorin nih salah satu program kerja ke salah satu asistenku, tapi aku mikir dia bisa nggak ya? Pasti itu yang salah satu di pikiranku. Sampai aku tuh dengan cara monitoring aja sih sebenarnya kayak ada kendala nggak di program kerjanya. Terus aku lebih di 3 bulan pertama ini lebih ke mendampingi banget asistenku gitu. Berarti pasti ada nggak sih Kak keraguan-keraguan? Betul, pasti banget. Karena pasti ada ngerasa nggak enak kayak ini bisa nggak sih? Ini asistenku bisa nggak sih buat ini kayak gitu. Berarti kan kabit admin Mbak. Kalau di Kopma Win itu ada berapa bidang sih Kak? Ada 6 bidang. 6 Yang bidang. pertama admin home, Admin home, kedua PSDA, PSDA, ketiga media, media, 4 personalia, personalia, usaha, keuangan. Betul. Oh ya, bidang media itu bidang baru nggak sih Kak? Iya betul tadi. Kalau dulu kan di per bidang ya, ada di bidang usaha sama di bidang admin home ya. Betul, kalau dulu itu dia asisten medianya ada di bidang usaha, itu fokus ke kayak konten-konten promo atau konten-konten divisi usahanya. Terus juga asisten medianya admin home itu lebih kayak pegang IG-nya Kopma secara keseluruhan itu sih. Terus ada nggak sih Kak pas jadi kabit nih? Kan udah mau jalan 4 bulan ya, bulan keempat. Ada nggak sih ngerasa kayak capek juga deh, kalau nggak asisten atau partner-partnernya ada yang kayak ngeselin nih orang kayak ngeselin, ada nggak sih ngerasa kayak gitu? Nggak ada. Itu Bener, awal-awal, Iya, itu awal-awal. Terus sekarang kayak lebih ya udah lah ya mau digimanain, jadi di-enjoyin aja gitu. Kalaupun memang ada yang ngeselin ya ngomong langsung aja nggak sih kayak gitu. Biar lebih berasa ya. Betul, karena kan kita juga selama ini
bakal jalan 1 tahun kan. Pastinya kayak banyak banget lika-likunya, entah itu kayak marahan lah, adu debat lah. Jadi kayak ya udahlah, itu hal biasa di organisasi kayak gitu. Cuma ada bonding gitu nggak sih? Kalau jadi gue sebelumnya asisten nih guys, gue asisten di kerumah tangga adminum. Kalau di asisten tuh ada koras ya namanya. Iya, ya. betul. Koras, jadi asisten tuh sering main, sering ngumpul. Kalau main kemana, terus kumpul kemana, kita ngobrol-ngobrol lah. Kalau di Kabi tuh ada nggak sih Kak? Ada, kita juga ada koordinasi pengurus gitu. Itu berarti sama kurang lebih main-main kemana, bonding ngomongin kopma, ngomongin hal di luar kopma. Iya, tapi kalau koordinasi pengurus itu lebih mumet ternyata, betul. Karena sepengalamanku, dulu kan koordinasi asisten juga kan, aku juga sempat ngerasain, terus naik ke koordinasi pengurus itu ternyata pengurus itu lebih mikirnya lebih jauh lagi, terus yang diobrolinnya itu bukan yang ringan-ringan aja gitu, enggak level itu. Kayaknya kita udah di tingkat atas gitu kalau ngobrol. Bos. CEO yang menyamar guys. Cuma kan sekarang kan udah jadi kabit nih Kak. Kalau dikilas balik nih Kak, ke masa-masa awal-awal maba, pernah berpikir nggak sih kalau dulu kalau gua nggak ngambil kopma tuh bakal kayak gimana sih jalan hidup gua sampai detik ini? Kayaknya ya, kalau misalnya aku dari maba berpikirannya sekarang aku maba nggak ikut kopma, kayaknya aku rugi deh. Karena benefitnya banyak banget. Iya betul, benefitnya banyak banget. Ibarat kalau even ikut ormawa aja, kayak masih banyakan teorinya ya Kak. Iya betul. Terus juga nggak seteknis di kopma. Betul. Kalau aku rasa sih kayak di kopma tuh lebih berasa jiwa pekerjanya nggak sih Kak? Jujur nggak sih Kak? Jiwa entrepreneur apalagi kan unit usaha kan. Iya, Kita betul. mengelola unit usaha kan. Lebih berasa nggak sih Kak? Iya, lebih berasa kayak bisa disebut kayak dunia kerja yang memang benar-benar nyata untuk kedepannya gitu loh, seperti ini gitu. Banyak belajar buat yang bisa dipakai kedepannya aja sih sebenarnya gitu. Terus sejauh ini berarti udah tiga periode ya Kak ikut kopma? Dua. Junior tuh 2 bulan kan waktunya, jadi itu agak singkat lah, bisa dibilang cuma 2 periode. 2 periode ya? Semoga tidak 3 periode ya. Neketum. Enggak. Cukup 2 tahun saja. Terus ada nggak sih Kak planning dari adminun sendiri nih buat beberapa bulan ke depan? Itu kan sampai Demis kan masih lama nih Kak. Demis masih lama nih. Iya bener banget. Nah, ada nggak sih Kak planningnya buat 8 bulan ke depan, 7-8 bulan ke depan buat adminun? Mungkin kalau di bulan ini kita akan fokus di tim CSR dulu, baru oprek sih. Mungkin jalannya akan di bulan Mei kemungkinan, terus di Juni-Juli kita akan ada junior asisten pastinya gitu. Nah, yang mau daftar junior asisten bisa banget ya. Bisa banget di bulan Juni-Juli gitu. Daripada kalian waktu liburannya kosong nih, nggak ada ngapa-ngapain, jadi bisa banget dimanfaatin buat hal-hal yang baik kayak jadi junior DA asisten. Kopma UNY. Betul, banyak banget kok manfaatnya guys, jujur. Berarti kalau dari adminun itu ada CSR, JA, HUT ya? Betul. HUT, terus RAT. Betul, ada 4. Kalau HUT itu gimana sih Kak? HUT itu eventnya Kopma. Tadi awal aku udah sempat nyinggung juga, itu kayak acara ulang tahunnya Kopma kayak gitu. Entah itu kita ngadain lari ataupun pertunjukan kayak gitu. Tapi untuk rencana tahun ini masih rahasia gitu. Jadi ditunggu aja. Betul. Kalau tahun lalu tuh kalau nggak salah HUT tuh lari nggak sih Kak? Betul, lari. Kita trail run di pantai. HUT itu tiap tahun pasti selalu seru banget. Bener. Karena biasanya perlombaan terus pertunjukan juga. Iya benar. 2024 kalau saya pertunjukan ya seni. Betul, di Taman Budaya Jogja. Di Taman Budaya Jogja. Itu seru banget tuh guys. Nah yang terakhir berarti event besarnya RAT. Betul. RAT itu apa sih?
RAT itu rapat anggota tahunan. Itu kayak kalau di UKM tadi itu yang kau bilang SU musyang, gitu, iya SU sidang umum kayak gitu. Itu biasanya itu katanya event yang paling lama, Iya betul. menguras energi. Betul, apalagi sebagai manajemennya ya otomatis kita di sidang. Mau nggak mau sih kalau mau demis ya harus sidang Harus. dulu. Iya betul. Itu biasanya isinya apa aja sih kok? Itu biasanya kayak presentasi LPJ aja, LPJ dari pengurus, pengawas kayak gitu. Terus kita nanti presentasi terkait rencana garis besar kerja. Namanya GBHK, garis besar haluan kerja gitu. Itu dari per bidang-bidang ada kayak gitu. Jadi itu Terus- buat tahun depannya, Betul. buat periode depan. Iya betul. Jadi kita mungkin sebagai manajemen yang lalu kita merekomendasikan ini untuk tahun depan kayak gitu. Berarti di Kopma ini sangat-sangat meningkatkan potensi-potensi yang belum hadir dan juga sudah hadir di dalam diri kita nggak sih Kak? Betul, lebih dikembangkan aja sih sebenarnya. Terus ada nggak sih Kak satu kata atau kesan-kesan buat Kopmania ini selama Kakak menjadi kepengurusan di Kopma? Mungkin kesan dulu kali ya. Kesannya mungkin diriku berada di Kopma ini pastinya kayak banyak banget bukan perjuangan sih, itu kayak alay banget ya. Mungkin kayak apa ya, banyak banget waktu yang aku habiskan di Kopma ini selama mungkin 1 tahun lebihan, hampir mau nyentuh 2 tahun. Banyak banget pelajaran yang aku ambil dari Kopma ini, ketemu orang dari berbagai fakultas tentunya dan berbagai pihak lah ya, berbagai pihak eksternal. Iya betul. Kayak dari Dinkop Sleman juga Iya ada benar. Dinkop Sleman, Dinkop DIY, rektorat kayak gitu. Itu banyak banget aku belajar hal di situ. Kesannya kayak seru aja sih, itu pasti yang memorable banget. Apalagi kayak sama asisten kita tiap bulannya ada koras tadi yang jalan-jalan lah, entah di POK sampai nangis lah, itu pasti keinget banget sih. Sampai aku lulus mungkin itu pasti diingat. Terus mungkin untuk kesannya untuk Kopmania jangan lupa kalian ikut daftar, ikut apa ya, event-eventnya Kopma lah, itu pasti seru banget kok. Untuk anggota itu gratis. Jadi kapan lagi kalian dapat event yang gratis? Jadi cus langsung aja ikutin semua eventnya Kopma. Jangan lupa buat daftar jadi anggota dulu nggak sih Kak? Iya betul, anggota Sedangkan dulu. kalau nggak jadi pengurus jadi anggota. Iya, ada SHU juga ya? Betul, ada SHU juga. Terus juga kalau belanja di Kopma bisa dapet diskon kan? Betul, kalau misalnya anggota otomatis sudah jadi member dong. Nah, nanti membernya bisa digunain saat belanja di minimarket gitu. Nanti kalian dapat potongan harga dan juga poin keaktifan gitu. Menarik banget sih obrolan kita kali ini sih Kak. Daging banget. Daging banget. Nah, gitu guys. Jadi kesan-kesan dari Kanita ini bisa kita jadiin banyak pelajaran lah ya Kak. Iya betul. Apalagi tentang time management paling penting nggak sih? Paling penting itu. Time management, terus cara pandang di dunia kerja. Apalagi kita masih mahasiswa yang nggak tahu sih dunia kerja itu gimana sih sebenarnya. Iya ya benar-benar. Sangat-sangat berkesan cerita dari Kanita ini. Untuk selanjutnya mungkin bakal kita undang narasumber yang menarik juga ya guys ya. Ditunggu aja ya episode selanjutnya. Sebelumnya makasih juga ya buat Kanita udah menyempatkan hadir ke Ngober episode 1. Episode 1 ya, First banget. Semoga ngobrol-ngobrol ke depannya akan jauh lebih bermanfaat untuk Kopmania, teman-teman lainnya di luar sana. Pastinya. Ditunggu aja ya guys episode selanjutnya.